nama Tuhan, sungguh sukacita yang luar biasa kita dapat beribadah bersama-sama kembali, walaupun secara online, tapi biarlah kita terus bersukacita untuk menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Sebelum menaikkan ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, oleh sebab itu kami mau terus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu dan nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh, oh. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh, oh. Na 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 na. Yesus Tuhanku. Haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan.
kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.
Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasihi dan tentunya rekan-rekan guru yang saya hormati. Kembali kita pada pagi hari ini ketemu di dalam ibadah walaupun masih secara virtual, secara online. Saya percaya bahwa itu tidak mengurangi semangat kita untuk menjalin keintiman dengan Tuhan, untuk selalu terhubung dengan Tuhan, karena percayalah bahwa apa yang kita lakukan, ibadah ini juga merupakan salah satu cara untuk kita biar selalu terkoneksi dengan Tuhan. Dan itu tentunya akan membuat kita lebih fresh lagi ya. Kita seperti dicas, kalau HP itu seperti dicas begitu ya. Jadi saya berharap kita semua tidak kehilangan semangat walaupun di masa-masa sulit seperti ini, di masa pandemi seperti ini. Vaksinasi sudah dilaksanakan ya, pasti semuanya akan menjadi baik-baik saja ya, seperti itu ya. Oke, pagi hari ini sebelum menyampaikan sebuah renungan buat kita semua, firman Tuhan buat kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami sudah menaikkan pujian kami, penyembahan dan pengagungan kami kepadamu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih memiliki waktu yang sangat bebas untuk beribadah, dan Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi setiap kami. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu selalu ada di dalam hati kami. Terima kasih karena kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak ketakutan, pribadi-pribadi yang tidak selalu khawatir, tetapi kami akan tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup percaya kami. Karena kami tahu bahwa saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan cakap melakukan segala perkara. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Anak-anak SMA Kristen Pelita Kasih, Engkau berkati mereka sehingga biarlah mereka bisa menjadikan firman ini menjadi sebuah pegangan dalam hidup mereka, bisa memberikan kekuatan yang baru bagi mereka, dan tentunya menuntun jalan-jalan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Engkau percayakan menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga kiranya mengurapi. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya mau bagikan ayat yang terambil di Yakobus 1 ya. Kita langsung saja baca firman Tuhan. Silakan persiapkan Alkitab kalian, dan kalau memang ada di samping kalian langsung kalian baca ya. Oke, Yakobus 1 ayat yang kedua dan ketiga ya. Saya bacakan buat kita semua ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Wow, waktu baca ayat ini dan sering share ya di beberapa komunitas seperti itu, banyak yang bertanya begini, bagaimana mungkin dong Pak kita menganggap apa yang menjadi kesulitan kita, apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita menjadi satu kebahagiaan. Waduh, saya sedih nih, gimana kok bisa kita harus menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Nah, waktu saya baca ayat ini, saya mulai renungkan, saya mulai pelajari apa sih sebenarnya maknanya, apa sih sebenarnya message-nya, apa sih pesan dari Tuhan. Kok kalimatnya seperti ini? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan seperti itu. Anggaplah, saya berpikir begini, anggap ajalah kamu sebagai putri raja begitu, atau anggaplah kamu sebagai orang kaya, atau anggaplah itu kan bicara tentang sesuatu yang gak real, sesuatu yang gak nyata. Kita disuruh berimajinasi, kita disuruh berandai-andai. Makanya dibilang anggaplah ya, anggap aja sebagai suatu kebahagiaan waktu kamu mengalami pencobaan. Ternyata yang dimaksud ayat ini adalah begini, kita nggak disuruh berhayal kok, kita nggak disuruh berandai-andai kok, kita nggak disuruh berimajinasi untuk menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Enggak, yang dimaksud adalah begini,
Tuhan menginginkan kita memiliki respon hati yang positif, memiliki sikap hati yang positif pada saat mengalami masalah-masalah, pada saat menghadapi cobaan, menghadapi kesulitan-kesulitan, persoalan dalam hidup. Itu maksud Tuhan. Pertanyaannya, apakah selama ini waktu kita mengalami tekanan, pada waktu kita mengalami kesulitan dalam hidup, pada waktu kita mengalami persoalan-persoalan yang seperti yang menghimpit hidup kita gitu, apakah selama ini kita bisa meresponinya, sikap hati kita, respon hati kita bisa positif? Itu pertanyaannya. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua begini. Waktu kita menghadapi sebuah masalah, yang pertama sebelum kalian bertindak, sebelum kalian mengambil sebuah sikap bagaimana ya, yang pertama itu di sini, di pikiran dulu. Bagaimana responmu? Bagaimana pikiranmu meresponi masalah itu? Bagaimana pikiranmu meresponi setiap kesulitan yang kamu hadapi? Nah, begitu. Nah, awalnya kalau respon hatinya atau sikap hatinya sudah negatif, nggak mungkin. Ayat ini nggak berlaku. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Waduh, nggak mungkin. Karena awalnya kamu sudah berpikir bahwa aduh kayaknya gue nggak bisa deh. Aduh, kenapa sih masalah ini begitu menekan hidupku? Aduh Tuhan, kenapa kok saya alami hal seperti ini sih? Tuhan, kenapa sih saya nggak kuat ini kayak begini? Aduh Tuhan. Nah, maksud saya begini. Waktu kita mengalami sebuah masalah, waktu kita mengalami sebuah kesulitan, tekanan dalam hidup, responi dengan positif dulu di pikiran. Misal, kamu langsung bilang begini, ya, saya harus hadapi nih masalah ini. Saya percaya bahwa saya bisa menghadapi masalah ini. Saya percaya bahwa keluarga saya pasti dipulihkan. Saya percaya bahwa orang tua saya pasti berubah. Kemarin-kemarin mungkin kasar sama saya. Kemarin-kemarin mungkin mengeluarkan perkataan-perkataan yang merendahkan. Perkataan-perkataan yang menyakiti hati saya, melukai hati saya. Saya yakin pasti berubah. Nah, awalnya kalian sudah berpikir seperti itu, keren. Pasti keren. Ya. Jadi meresponnya sebagai suatu kebahagiaan. Sekali lagi, ayat tadi bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kebahagiaan ini artinya begini, waktu kalian menghadapi persoalan dengan men-setting pikiran yang bahagia, itu sama dengan artinya kalian berpikir begini, saya pasti bisa selesaikan masalah ini. Anggap sebagai suatu kebahagiaan. Saya pasti kuat menghadapi masalah ini. Anggap sebagai suatu kebahagiaan. Itu pengertiannya. Saya pasti bisa melewati masalah ini. Itu adalah menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Saya tidak akan lari dari masalah ini. Itu juga salah satu contoh menganggap persoalan sebagai suatu kebahagiaan. Itu sikap hati. Bicara tentang sikap hati ya. Menganggap sebagai suatu kebahagiaan itu sekali lagi menggambarkan respon hati, sikap hati. Kita nggak disuruh menghayal, kita nggak disuruh berimajinasi, kita nggak disuruh berandai-andai, tetapi sikap hatimu bagaimana? Respon hatimu dalam menghadapi masalah bagaimana? Nah, ya, keren sekali ini. Ayat ini sebenarnya keren sekali ya. Dan saya berharap kalian mau stabilo, kalian mau tandai itu ayat ya. Yakobus ini ya. Jadi wow, keren sekali. Dan kalimat selanjutnya menarik, dia bilang begini ya. Yakobus ini bilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, persoalan itu, masalah itu, ya, tekanan-tekanan dalam hidup itu menghasilkan ketekunan. Dan lanjutnya ayat 4 dibilang begini, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Wow, menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sempurna, utuh, nggak kurang satu apapun. Wow, keren sekali ayat ini. Waktu kita bisa menganggap semua masalah itu sebagai suatu kebahagiaan, kita merespon
murni hati kita, sikap hati kita meresponnya dengan positif, Alkitab jelas memberikan konsekuensinya bahwa ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Waktu kita menganggap ini sebagai suatu kebahagiaan, itu namanya kita tekun. Itu namanya kita sabar. Dan itu akan menghasilkan buah yang matang, yang utuh dan sempurna. Wow, dan apa? Kemudian utuh dan sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Hidupmu akan diberkati. Hidupmu akan berhasil, hidupmu akan sukses. Nah, mengapa sepagi hari ini Tuhan gerakan untuk membawa kebenaran ini, men-sharingkan kebenaran ini? Karena begini, waktu kalian nanti menghadapi kehidupan yang lebih keras dari lingkup sekolah ini, kamu mungkin tamat nanti kamu masuk kuliah, ya, atau kamu langsung bekerja, kamu akan bertemu dengan dunia yang lebih keras, percaya, menemukan tantangan-tantangan yang lebih dahsyat dari tugas-tugasmu yang di SMA ini. Kan banyak orang yang banyak anak-anak yang berpikir tugas, aduh, stres. Tugas stres nanti kamu kalau kuliah. Saya selalu ingatkan sama kalian semua, karena saya kan juga pernah kuliah, kerjaan dicoret-coret sama dosen begitu, kan saya pernah cerita, ya. Terus waktu kamu nggak kumpul tugas, dosen sudah kasih deadline, kamu nggak usul tugas, kamu nggak akan kejar-kejar kayak guru-guru SMA kejar-kejar kamu. Mana tugasnya? Kelas 10 mana tugasnya nih? Belum, Sir Anthony belum dapat nih. Kelas 11 mana nih? Aduh, tugasnya kok belum masuk nih. Aduh, kelas 12 1, 12 2 nih, gimana nih? Coba cek-cek classroomnya. Aduh, Sir Anthony sampai ngemis-ngemis. Sir Anthony sampai ulang-ulang share di grup. Nggak tahu Sir Anthony cek siapa nih yang baca. Oh, ada yang baca semua. Oh, baca semua kok. Tapi no respon. Nggak bakalan ketemu sama dosen model kayak begitu kalian. Nggak bakalan. Deadline tanggal 30. Lewat. Tanggal 30 sudah coret. Nggak lulus ujian. Ikut ulangan. Apa? Ikut mata kuliah ulang lagi. Kan begitu kalau kuliah. Mata kuliah apa? Mata kuliah A. Nggak lulus, ulang lagi. Bayar lagi SKS. Orang tua stres kalau kayak begitu, ya. Jadi apapun yang kamu hadapi sekarang di SMA ini, jadikan itu sebagai suatu proses, satu pembelajaran. Nanti kamu ke depannya, ke dunia kuliah kah, dunia kerja kah, langsung kamu latih ini. Ketekunanmu akan menghasilkan buah yang matang. Buah yang matang dan tentunya nanti sempurna dibilang, dan apa tadi, tidak kekurangan suatu apapun. Syaratnya satu, kamu harus sabar dulu. Kamu belajar sabar, kamu belajar tekun dalam menghadapi masalah. Begitu. Dalam keluarga bagaimana, Sir? Ada masalah dalam keluarga? Ya, saya pasti tahu. Sir yakin itu pasti ada. Pasti ada dalam masalah dalam keluarga. Mungkin kamu menghadapi apapun tekanan-tekanan dalam keluarga, mungkin orang tuamu yang cukup keras, atau kamu mengalami hal-hal yang mungkin mengecewakan kamu, menyakiti kamu. Nah, dari sekarang kamu harus berpikir, belajar meresponi segala sesuatunya dengan positif. Ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Waktu kamu ada tekanan, ingat omongan Sir nih. Ingat omongannya firman Tuhan, bukan omongannya Sir. Omongannya firman Tuhan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Waktu kamu mengalami tekanan, yes, aku bahagia. Yes, aku bisa mengatasi ini. Yes, aku bisa selesaikan ini kok. Yes, aku bisa kuat kok. Seperti itu ya. Jadi menganggap sebagai suatu kebiasaan. Nah, satu kalimat terakhir yang saya mau sampaikan begini. Pada waktu kamu mengalami tekanan, pada waktu kamu mengalami kesulitan, pada waktu kamu mengalami masalah, persoalan-persoalan dalam hidup, bagaimana sikap hatimu, bagaimana respon hatimu itu akan menentukan level kedewasaanmu. Sekali lagi, pada waktu kamu mengalami masalah, kesulitan dalam hidup, tekanan dalam hidup, bagaimana hatimu meresponi, bagaimana sikap hatimu itu akan menentukan level kedewasaanmu. Level kedewasaanmu akan bisa dinilai dari situ. Bagaimana responmu? Kalau kamu jadi kalian pribadi yang minta maaf selalu komplain aja, ngeluh aja, belum apa-apa, banyak yang ini tugas, belum apa-apa,
waduh kok guruku kayak begini, belum apa-apa kamu sudah pikir susah, aku nggak bisa kerjakan, apaan sih tugasnya model kayak gitu, disuruh bawa bawang lah, disuruh bawa telur asin lah, disuruh bawa inilah, ada aja di guru lo. Kalau kamu punya respon kayak begitu, bagaimana kamu nanti di dunia kerja? Di dunia kerja kamu pasti punya pemimpin, kamu punya leader, kamu punya bos yang merentah kamu. Terus kamu bilang kamu nggak mau diperintah, pecat, betul nggak? Seperti itu ya. Jadi dari sekarang latih nih yang kelas 10, kelas 11 ya, dilatih sekarang nih. Yang kelas 12 nanti lulus masuk ke universitas atau langsung kerja ya. Nanti kalian akan menemukan apa yang Sir Anthony bilang sekarang. Percaya deh. Ya. Dan Sir berharap kalau misalnya kamu menemukan apa yang Sir Anthony bilang, kamu WA deh sama Sir Anthony, jujur sama Sir Anthony. Sir, ternyata benar ya apa yang Sir Anthony bilang. Minta maaf ya Sir kalau selama aku di SMA aku lambat-lambat nyetor tugas, sekarang aku dihajar nih di kuliah nih, dosenku killer banget nih. Ya kayak begitu ya. Nanti kamu akan hubungi Sir Anthony kayak gitu. Nah itu ya, jadi pagi hari ini Sir nggak terlalu banyak bicara. Sir akan selalu berharap begini sama anak-anak SMA Kristen Pelita Kasih, miliki respon yang baik, miliki respon yang positif, karena itu awalnya dulu ya, awalnya kamu belum bertindak nih. Nah nanti tentunya sikap kemudian tindakan selanjutnya ya, Sir tetap berharap bahwa itu adalah jalan yang terbaik, apa tindakan yang terbaik, solusi yang terbaik ya. Apa yang kamu buat setelah meresponi dengan positif, pasti nantinya baik, pasti positif juga. Kamu berpikiran positif, kamu meresponi, hatimu positif, pikiranmu positif, pasti kamu waktu mengambil tindakan positif juga. Itu sudah rangkaian, itu sudah satu paket. Jadi makanya Sir berpikir pagi hari ini Sir harus sampaikan ini, bahwa sikap hati, respon hati di awal itu sangat menentukan. Di awalnya kamu sudah menganggap ini sebagai suatu kebahagiaan, persoalan sebagai suatu kebahagiaan, keren. Ya, di awalnya kamu sudah sukses itu kalau kayak begitu. Nah, itu saja mungkin ya pesan Sir pagi hari ini. Miliki respon hati, sikap hati yang positif pada saat kalian mengalami tekanan, kesulitan, dan masalah-masalah dalam hidup. Ya, dan itu akan menentukan level kedewasaan. Seperti itu. Jadi berpikirlah yang positif, selalu berpikiran positif. Saya pernah bilang begini, positive thinking plus positif, apa itu Sir Anthony bilang, positive thinking plus positive energy equal positive result. Positive thinking plus positive energy equal positive result. Pikiran yang positif ditambah dengan energi yang positif. Energi juga bicara tentang tindakan-tindakan yang positif akan menghasilkan hasil yang positif, positive result. Seperti itu ya. Jadi itu saja dari Sir pagi hari ini, dan Sir berharap anak-anak Sir semua keren-keren, semua akan bisa melewati tekanan dalam hidup, melewati masalah-masalah dalam hidup dengan berpikir positif. Puji nama Tuhan. Ayo kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini ketika kami sudah diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau mengambil sebuah komitmen Tuhan, bahwa pada saat kami mengalami tekanan, pada saat kami mengalami pencobaan-pencobaan, ujian-ujian dalam hidup kami mau meresponinya dengan positif. Kami mau menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan, karena memang kami yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu tetap berdoa untuk anak-anak SMA Kristen Pelita Kasih. Engkau berkati mereka semua Tuhan, dan hamba-Mu percaya bahwa lewat sekolah ini Tuhan akan lahir generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang benar-benar takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan kiranya firman-Mu bisa menjadi rema dalam setiap hidup percaya kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini ketika kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Kami sudah menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu, dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami terlalu percaya bahwa firman-Mu memiliki kuasa untuk memulihkan kehidupan kami, memiliki kuasa untuk memberi kekuatan yang baru bagi kami, menuntun jalan-jalan langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami berdoa untuk sekolah kami ini Tuhan, SMA Kristen Pelita Kasih. Kami percaya bahwa visi Allah yang besar dinyatakan atas sekolah ini. Kami tahu Tuhan bahwa banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi kami terlalu yakin bahwa Tuhan akan selalu turut campur tangan untuk setiap hal yang dihadapi oleh sekolah kami ini Tuhan. Kami tahu bahwa lewat sekolah ini Tuhan, akan lahir generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang benar-benar takut akan Tuhan, generasi-generasi yang militan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk pihak yayasan dan juga Mem Jane sebagai kepala sekolah. Engkau berkati mereka semua Tuhan, sehingga biarlah terjadi sinergi yang baik dan tentunya setiap keputusan kebijakan yang mereka ambil semuanya adalah seturut dengan kehendak Tuhan dan tentunya yang terbaik buat sekolah ini. Untuk staf, para guru juga kiranya Engkau berkati, berikan hikmat selalu sehingga mereka tetap memiliki semangat untuk memberi yang terbaik, tetap memiliki semangat untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, anak-anak didik kami juga Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Walaupun di masa pandemi seperti ini, pelajaran dilakukan secara virtual, secara online Tuhan, tapi kami terlalu percaya bahwa mereka tidak akan kehilangan semangat di dalam belajar. Mereka akan selalu membeli yang terbaik buat studi mereka. Terima kasih Tuhan, orang tua mereka juga Tuhan. Kami akan selalu tetap berdoa, biarlah kasih setia Tuhan dinyatakan. Karya-karya Tuhan yang ajaib dinyatakan sempurna dalam kehidupan keluarga mereka. Orang tua mereka, pekerjaan, apapun yang diusahakan, Tuhan yang akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.